Halo, ketemu lagi dalam Ide Ruby. Ide Ruby dongeng. Bukan dongeng sih sebenarnya. Cerita, inspirasi. Kalau dongeng itu nanti bisa dibilang nggak real gitu. Padahal bisa saja ini real. Jadi di masa yang sangat-sangat lampau, di peradaban yang lama banget gitu lah ya, ada seorang keponakan ini datang ke pamannya, paman jauh entah gimana lah ya. Terus kemudian dia naksir sama anak perempuannya. Dia bilang mau nikahin anak perempuannya. Oke, boleh. Tiba hari pernikahan, ternyata yang dikasihkan itu kakak dari si anak perempuan tadi. Wah, dia yaudah dia nunggu lagi lah. Akhirnya dapat juga anak yang ditaksir si adik ini ya. Jadi karena ini zaman lampau ya, bukan pelegalan poligami atau dukungan terhadap poligami, bukan. Karena saya ingin menceritakan satu hal tentang tipu dibalas tipu. Nah, kan kayak ditipu kan tadi, katanya boleh tapi dikasih anak yang lain. Kemudian suatu hari kelak mereka udah mulai mandiri nih, mau pindahan lah, keluar dari rumah mertua itu. Ternyata si mertuanya masih, mungkin karena sikapnya ya, sifatnya ya, jadi dia masih tricky gitu. Ya boleh, tapi kerja dulu dong, masa mau pergi gitu aja. Kerja dulu di perusahaan bapak gitu. Kamu ngembalain kambing, nanti yang polos buat aku, yang belang buat kamu. Oke. Nah, karena dia tahu gimana caranya bikin kambing belang, dia kasih makanan yang nggak polos gitu. Akhirnya si kambing banyak yang keluar belang-belang kan. Si mertua, wah, pintar juga menantuku ini, dia dapat yang lebih banyak ya. Dipikirnya berarti genetiknya belang-belang nih gitu. Akhirnya dia bilang, mulai sekarang gantian, aku yang belang, kamu yang polos. Oke, siap. Apa yang dilakukan? Pakannya diganti. Pakannya diganti, akhirnya banyak yang mana? Ya banyak yang polos lah buat si menantu kan. Nah, ceritanya sampai di situ aja. Jadi cerita ini bisa dibilang sebagai taktik, bisa dibilang sebagai strategi, bisa dibilang sebagai licik, bisa dibilang apa, terserah sudut pandang dan cara pandang kita kan. Nah, kemudian kenapa saya bilang ini tipu dibalas tipu? Karena yang pertama kan si keponakan ini kan ditipu kan sama pamannya. Harusnya dapat si adik, dikasihnya kakak. Ditahan di situ, kerja juga. Setelah dia udah kerja lama di situ, mau pergi disuruh kerja lagi. Syaratnya pun cukup memberatkan gitu, kalau dilihat harus kerja lagi nanti bagi hasil. Nah, tapi dari sini ada positifnya kan, masing-masing ada positifnya. Sebagai bapak yang punya 2 anak gadis, dan waktu itu mungkin poligami, bukan kayak sekarang gitu, ya udahlah yang penting anakku bersuami gitu kan. Nah, kalau anaknya yang kedua yang lebih kecil sudah bersuami, yang besar belum, kan nanti malah repot juga dia. Jadi positifnya anaknya laku semua gitu ya, satu sisi ya. Ini melihat positifnya dari kenapa sih bapak menipu atau membikin strategi gitu ya. Nanti kalau dibikin tipuan kayak dunia tipu-tipu gitu. Nah, terus kemudian si anak akhirnya kan juga ini mau dibilang licik atau cerdik itu seperti 2 keping mata uang aja ya. 1 keping mata uang, 2 sisi mata uang, 1 keping. Nah, mau dibilang gambar atau angka, nah tergantung jatuhnya kan. Tapi kalau ini ya, nah itu yang mau saya ceritakan saat ini tentang tipu dibalas tipu atau
atau cerdik dibalas cerdik, atau licik dibalas licik. Tapi ada proses yang pasti mendasari cara berpikir untuk dia melakukan langkah itu. Apakah itu suatu kecerdikan, apakah itu suatu kelicikan, nah itu tinggal kita menyimpulkan. Cuman motivasinya, menurut saya motivasinya yang penting. Kalau itu dianggap motivasinya baik, ya itu bisa dilihat sebagai kecerdikan. Tapi kalau motivasinya buruk, ya mungkin itu kelicikan. Gitu aja dari saya di Ruby in the Car, di Ruby cerita inspirasi. Sampai ketemu.